Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Suster Ermelinda dan Suster Gaby. Nah, gimana nih kabarnya? Baik, sehat? Sehat pastinya. Susternya sehat atau Sehat apa nih? dong, pastinya sehat. Iya. Masih semangat kan ikut pelajaran komuninya? Masih semangat dong Suster, kan kita mau belajar, jadi harus Semangat. Nah, untuk menambah rasa semangat kita akan tepuk apa ya, Suster? Tepuk salut buat kita semua karena sudah pada semangat. Nah, mari kita tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, good. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita pagi ini, kita akan membuka dengan doa. Mari Oke, Suster. Kita doa dulu ya adik-adik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Kini kami akan memulai proses belajar mengajar. Kami mohon hadirlah bersama kami sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini boleh berguna bagi kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pagi ini kita mau belajar apa ya, Suster? Kita mau belajar tentang pakaian imam, pakaian misdinar, dan alat-alat liturgi. Wah, banyak ini. Sebelumnya, Suster mau tanya, kenapa sih kita harus belajar tentang peralatan-peralatan liturgi? Kan banyak sekali nih. Ya, jadi begini ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik harus belajar ya. Jadi ketika adik-adik selesai komuni pertama, pasti adik-adik akan mengambil bagian yaitu menjadi misdinar. Jadi ketika belajar hari ini bersama para suster menjadi bekal untuk adik-adik ketika menjadi misdinar. Seperti itu suster. Oke, sekarang kita langsung masuk saja materinya. Kita akan membahas tentang pakaian imam. Nah, pakaian imam yang pertama itu ada yang namanya jubah. Oke, bentuk jubahnya seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ini ya. Jubah. Jubah ini pakaian resmi biarawan biarawati. Nah, ini khusus untuk para imam. Nah, kalau untuk suster yang begini, yang suster kenakan saat ini. Ya, kemudian jubah ini dulunya adalah pakaian harian. Tapi sekarang para imam hanya mengenakan pada saat melakukan perayaan Ekaristi atau menghadiri pertemuan-pertemuan penting lainnya. Dan jubah ini adik-adik lihat warnanya kan putih. Nah, lambang dari warna ini adalah kesalehan. Oke, ini. Kemudian setelah itu ada yang namanya kolar. Nah, kolar ini kerah putih yang melingkar pada leher imam. Nah, kalau misalnya adik-adik pernah melihat imam yang mengenakan baju berkerah, apapun warnanya, kemudian ada kerah putih yang berbentuk segi empat di sekitar leher. Nah, itu yang namanya kolar. Kemudian ada juga yang namanya amik. Nah, amik ini kain putih dengan beberapa utas tali yang dikenakan pada bahu atau punggung gunanya untuk menahan keringat. Ya, gunanya untuk menahan keringat. Tapi untuk sekarang amik ini jarang digunakan, tergantung para imamnya mau mengenakannya atau tidak. Kemudian ada juga yang namanya alba. Jadi alba itu seperti jubah tadi, warna putih dan panjang. Tapi untuk sekarang alba juga jarang digunakan karena para imam biasanya sudah mengenakan jubah mereka masing-masing. Kemudian ada juga yang namanya single. Nah, ini single untuk para imam. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi single ini adalah tali pengikat alba. Lambang dari single ini yaitu kemurnian hati dan pengekangan diri.
Kemudian ada juga yang namanya stola. Ya. Ini bentuk stolanya warna ini. Nah, stola ini selempang dari kain halus yang dikenakan pada bahu dan panjangnya itu kira-kira selutut. Nah, ini sangat panjang. Kemudian warna stola itu ada bermacam-macam. Nah, yang di sini warnanya warna hijau, tapi yang ada itu biasanya warna putih, warna merah, warna hitam. Ini warna hijau dan warna ungu. Nah, kemudian setelah stola ada juga yang namanya kasula. Nah, kasula juga ya bentuknya seperti ini. Kasula ini pakaian paling luar yang dipakai imam pada saat melakukan perayaan Ekaristi. Nah, warna kasula sama seperti warna stola tadi. Ada yang hijau, kuning, putih, merah, ungu, dan hitam. Kemudian cara pemakaian pakaian imam tadi dari dalam keluar itu yang pertama biasanya memakai amik. Setelah amik, jubah. Setelah jubah, kemudian single. Setelah single, stola. Kemudian yang paling luar yaitu kasula. Itu yang lengkap. Tapi kalau yang mau lebih sederhananya itu hanya memakai jubah atau alba, kemudian stola dan kasula. Kemudian ada juga yang namanya dalmatik, tapi di sini bentuknya tidak ada ya di sini. Dalmatik ini busana khusus diakon, busana khusus diakon. Lambang dari dalmatik ini yaitu sukacita, kebahagiaan dan pengabdian pada Allah. Nah, suster mau tanya ini diakon ini apa ya? Diakon itu adik-adik yang belum ditabiskan menjadi imam dan dia belum bisa memimpin Ekaristi. Tapi kalau untuk ibadat-ibadat yang lain, diakon bisa. Tapi kalau untuk memimpin Ekaristi Kudus, diakon belum bisa. Jadi itu diakon itu artinya orang yang belum tertabis, seperti itu. Nah, itu adik-adik, karena tadi kan suster menjelaskan ada yang peralatan liturginya ada, tapi ada juga yang tidak ada. Nah, kalau yang tidak ada ini adik-adik bisa melihat materinya di link ya. Nah, itu adik-adik kita mengenal dulu tentang pakaian imam. Nanti kalau tentang pakaian uskup, pakaian paus, kemudian pakaian diakon, itu nanti kita akan mengenalnya lebih lanjut. Nah, itu tentang pakaian imam. Sekarang kita akan masuk ke pakaian misdinar. Ya. Pakaian misdinar yang pertama itu gaun. Ya. Gaun itu seperti rok ya adik-adik ya. Gaun itu seperti rok. Yang biasa kalau adik-adik lihat ketika kakak-kakak misdinar menggunakan itu rok ya. Rok dan panjangnya itu di bawah lutut. Ya. Kemudian ada juga yang namanya superpli. Superpli ya, bukan ya. Superpel. Ya. Ya. Superpli itu atasannya ya, atasan gaun, yaitu baju berwarna putih dan biasanya lebar bajunya ya. Dan kemudian juga ada yang namanya samir ya. Samir itu kerah yang melingkar di bagian superpli ya, seperti ini ya. Nah, ini bentuk samirnya ya, yang biasa dikenakan oleh kakak-kakak misdinar ya. Kemudian ada juga yang namanya single. Kalau imam juga menggunakan single, misdinar juga menggunakan single. Single ini adik-adik digunakan untuk mengikat gaun ya, seperti ini ya. Ya. Ini singlenya digunakan untuk mengikat gaun. Jadi kalau gaun yang dipakai terlalu besar, biar tidak kedodoran, kita menggunakan yang namanya single. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Jangan lupa ya, jadi pakaian misdinar itu ada gaun, ada superpli, ada samir, dan juga ada single. Nah, setelah kita mengenal tentang pakaian misdinar, kita akan lanjut mengenal tentang peralatan-peralatan liturgi. Nah, peralatan-peralatan liturgi ini yang pertama itu kita mengenal tentang buku-buku Ekaristi. Nah, buku-buku Ekaristi yang pertama ini ada buku Tata Perayaan Ekaristi. Jadi buku ini adalah buku pegangan Romo yang berisi
yang berisi apa ya, Sir? Rumusan-rumusan doa ya. doa. Ya, itu tentang tata perayaan Ekaristi. Kemudian ada juga buku mencari pesan misa. Nah, ini juga sama, buku pegangan Romo yang berisi doa-doa pembuka, kemudian doa-doa persembahan, doa-doa penutup, dan juga ada bacaan, yaitu bacaan pertama dari Perjanjian Lama, kemudian bacaan kedua Perjanjian Baru, tapi di luar bacaan Injil. Dan bacaan ketiga itu bacaan Injil. Nah, kemudian ada juga buku-buku bacaan. Nah, itu tadi yang berisi bacaan-bacaan dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan ketiga. Bacaan Injil tadi. Kemudian ada juga buku Mada Bakti dan buku Puji Syukur. Nah, itu berisi tentang doa-doa dan nyanyian-nyanyian. Itu tentang buku. Kemudian ada juga lilin. Nah, lilin ini simbolnya yaitu tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah umat. Nah, adik-adik tahu kan bentuk lilin seperti apa? Tidak berubah. Itu hanya warnanya yang bermacam-macam. Nah, kemudian ada juga yang namanya piala. Nah, piala itu bentuknya seperti ini. Tereng. Nah, ini dia pialanya. Nah, piala ini terbuat dari emas atau dilapisi dengan emas. Ini tempat untuk mengisi air dan anggur. Nah, sebelum dikonsekrasi, ini sebagai tempat mengisi air dan anggur. Tetapi setelah dikonsekrasi, piala ini sebagai tempat darah Kristus. Nah, kemudian ada juga yang namanya purifikatorium. Nah, ini bentuknya. Nah, ini kain kecil persegi panjang untuk mengeringkan piala. Nah, kalau adik-adik ikut misa, kemudian melihat Romo yang setelah membagi komuni membersihkan piala, nah, dengan ini kainnya yang namanya purifikatorium. Kemudian ada juga yang namanya canting. Nah, canting ini ya sendok kecil. Nah, ini dia cantingnya. Namanya cantik ya adik-adik. Canting. Ini bukan sendok apa ya? Gula atau garam, tapi ini sendok khusus ya. Ini digunakan untuk mencampur air sedikit pada anggur. Nah, kemudian ada juga yang namanya patena. Nah, patena bentuknya seperti ini. Nah, ini sejenis piring kecil dari logam yang berlapiskan emas. Nah, ini untuk tempat meletakkan hosti besar dalam perayaan Ekaristi. Kemudian ada juga yang namanya pala. Nah, pala ini bentuknya seperti ini adik-adik. Ya, ini terbuat pala ini kain yang dikeraskan. Ini untuk menutup patena dan piala. Nah, oke. Kemudian korporal. Nah, coba dibuka dulu, suster. Nah, ini korporal. Nah, korporal ini kain segi empat sebagai alas piala, sibori, dan bahan persembahan lain. Nah, korporal juga ini untuk mengalasi serpihan-serpihan, bukan serpihan-serpihan, tapi remah-remah roti agar tidak berceceran di meja altar. Nah, ini gunanya korporal. Kemudian cara penyusunannya yang baik itu dimulai dari piala, kemudian setelah piala ada purifikatorium, kemudian sendok kecil, setelah itu patena. Ya, sebelum patena itu ada di atas patena ini ada hosti besar. Nah, kemudian setelah itu pala, dan kemudian yang terakhir adalah korporal. Kemudian ada juga yang namanya sibori. Nah, ini siborinya. Adik-adik bisa
bedakan ya antara shibori dengan piala. Nah, kalau shibori ini bentuknya lebih pendek, kemudian lebih lebar dan juga ada tutupannya. Nah, ini gunanya untuk menyimpan hosti kecil. Nah, kalau piala ini bentuknya lebih tinggi, kemudian lebih ramping dan tidak ada tutupannya. Ini untuk mengisi air dan anggur. Kemudian ada juga yang namanya ampul. Nah, ampul ini seperti ini. Ya, ampul itu cangkir kecil yang berisi air dan anggur. Jadi yang satunya diisi air, yang satunya lagi diisi anggur. Nah, setelah itu ada juga yang namanya piksis. Nah, piksis ini ada dua macam ya adik-adik. Ada yang terbuat dari emas, kemudian ada juga yang biasa seperti ini. Nah, piksis ini untuk menyimpan hosti besar yang dipakai oleh imam atau prodiakon untuk mengirimkan komuni kepada orang-orang sakit yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, itu singkat. Tapi ada lagi loh adik-adik, tidak berhenti di sini. Kemudian ada yang namanya lavabo. Lavabo itu adalah tempat cuci tangan imam. Nah, bentuknya seperti ini ya. Lavabo. Ini namanya lavabo ya. Jadi adik-adik bisa lihat ya. Biasanya persembahan Romo akan mencuci tangan ya. Ini namanya lavabo dan ada kainnya ya untuk melap ya. Jadi ada lavabonya. Kemudian ada juga yang namanya monstran. Ada juga yang namanya monstran. Ya. Ya. Nah, ini namanya monstran. Biasanya kita gunakan pada Jumat pertama ya. Kita gunakan pada Jumat pertama. Ini namanya monstran. Di dalam monstran ini ada dua lapisan ya. Yang pertama namanya lunula, yang kedua namanya kustodia. Bisa dibuka suster supaya adik-adik bisa melihat. Oke. Sabarnya sedikit. Nah, ini ya. Ini namanya lunula ya. Untuk lunula ini di dalamnya ini akan disimpan hosti besar ya. Ini namanya lunula. Terus ada yang namanya kustodia. Kustodia itu lapisan luarnya yang berupa kaca ya. Jadi ada lunula, ada juga yang namanya kustodia. Oke. Kemudian ada juga yang namanya wiruk ya. Ada juga yang namanya wiruk. Wiruk dan navikula ya. Ini yang namanya wiruk ya. Nah, di dalam wiruk ini adik-adik biasanya ada arang, juga ada kemenyan ya yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan ya. Ini biasanya digunakan imam untuk hari raya besar ya. Besar ya adik-adik ya, seperti ini. Ini bentuknya. Kemudian ini namanya navikula yang tadi suster katakan untuk menyimpan kemenyan ya, untuk menyimpan wangi-wangian. Jadi ada sendoknya juga ya. Ya. Kemudian ada tempat minyak suci. Tempat minyak suci itu ada dua tempat, ada yang dari plastik, namun ada juga yang terbuat dari ada juga plastik, kemudian ada juga kaleng. Ya, ada kaleng ya. Jadi ada tergantung dua macam, tergantung ya adik-adik. Dan kemudian itu ada juga yang namanya aspersorium. Nah, wadah air suci. Bentuknya seperti ini, aspersorium. Ini namanya aspersorium dan hisop ya. Hisop itu ada yang panjang, kemudian di atasnya ada bulatan dan ada lubang-lubang ya. Jadi ada dua macam. Ini yang satunya, kemudian ada satunya yang tadi suster katakan yang panjang, kemudian ada bulatan di atas dan ada lubang-lubangnya ya. Itu namanya hisop. Kemudian ada juga salib ya. Salib ya.
Adik-adik sudah tahu kan salib ya. Ini salib itu artinya adalah kemenangan Kristus ya. Jadi masa prapaskah itu kita mengenang sengsara Kristus. Jadi ini bukti cinta Yesus kepada kita umat manusia dengan wafat di salib. Ya. Kemudian ada juga karangan bunga ya. Kalau adik-adik lihat di gereja biasanya ada bunga warna-warni kan. Nah itu hanya untuk menambah indahnya altar Kristus ya. Jadi bunga itu untuk menambah indahnya altar Kristus. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi banyak sekali ya alat-alat liturgi dalam gereja kita ya. Jadi kita harus belajar supaya ketika selesai komuni pertama kita akan mendapat tugas sebagai misdinar, ambil bagian sebagai misdinar. Jadi kita sudah bisa tahu ini alatnya namanya apa, ini namanya apa. Jadi ketika diminta tolong sama Romo untuk ambil ini, oh iya ya, saya sudah pernah belajar sama suster. Jadi saya sudah tahu ini alatnya namanya apa. Seperti itu, suster. Nah, ya sebagai penegasan kembali tadi kan mungkin adik-adik ada yang sudah lupa, tapi suster berharap adik-adik bisa membacanya di link ya. Tadi kita sudah membahas tentang pakaian imam, kemudian pakaian misdinar dan peralatan liturgi. Nah, harapan suster itu adik-adik bisa membacanya, kemudian memperhatikan kalau ikut misa nanti bisa memperhatikan dengan baik. Oh, ini namanya piala, ini namanya sibori dan yang lainnya lagi. Kemudian jangan lupa untuk rajin belajar ya, terus berdoa supaya ya kita semua terhindar dari segala mara bahaya. Begitu, suster? Khususnya virus corona pasti. Ya, benar. Ya. Untuk saat ini tidak ada tugas, jadi adik-adik bisa bebas dulu sedikit. Tapi tetap belajar di rumah ya, bebas bukan berarti tidak belajar. Ya, benar sekali. Itu adik-adik sedikit tentang peralatan liturgi. Nah, kemudian mungkin ada yang suster mau sampaikan atau? Ya, adik-adik jangan lupa ya, kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Kita tetap ikuti protokol kesehatan. Nah, suster, tidak terasa ya. Iya. Sepertinya sudah selesai nih pelajaran kita bersama adik-adik. Wah, kita sudah belajar banyak ya adik-adik ya. Iya, dan sekarang tadi kan kita sudah membukanya dengan doa. Sekarang juga kita harus menutup segala sesuatu dengan doa. Nah, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam pertemuan kami ini. Kami mohon berkatilah dan lindungilah kami agar kami selalu diberi kesehatan yang baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah.